Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ketika Xiaoyan dan Sun Er tiba di kantor wakil kepala sekolah, ruang belajar Hugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia, adalah yang terbesar. Penampilan Xiaoyan dan Sun Er juga menyebabkan kebisingan, tempat terbuka menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiaoyan menggunakan gaya pertempuran tirani 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu, reputasinya telah melampaui Bai San, Wu Hao, dan yang lainnya meskipun baru tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiaoyan dan Sun Er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Bai San dan 2 lainnya. Kecuali Bai San, Hu Jia dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas, kata-kata yang dikatakan Hu Gan 2 hari sebelumnya tidak diabaikan sama sekali. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam, tempat di mana orang-orang kuat sebanyak awan, sepertinya mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak lebih bersatu. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan yang tidak berarti. Pada saat ini, lapangan terbuka juga dikelilingi dan diisi dengan cukup banyak mahasiswa lainnya. Di hati semua siswa di akademi luar, dapat memasuki akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika siswa yang telah lulus kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang datang untuk melihat mereka pergi, atau hanya untuk menonton mereka. 10 menit setelah Xiaoyan tiba di tempat ini, pintu ruang belajar yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugan dan beberapa pria tua perlahan keluar. Ketika orang-orang di tanah terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di tanah terbuka berangsur-angsur menjadi sunyi. Sesaat kemudian, benar-benar sunyi. Tatapan Hugan perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang hilang, dia mengangguk dengan puas. Dengan satu langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Murid-murid, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Latihan keras Anda akhirnya menuai hasil. Saya percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam, Anda semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana, namun, ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya, di sana, Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri sejauh-jauhnya di sana. Saya tidak melebih-lebihkan, Anda hanya perlu tinggal di akademi dalam selama 1 tahun dan Anda akan berubah total. Mungkin ada jadilah orang di antara kamu yang mengenal beberapa siswa di akademi dalam. Lagi pula, kadang-kadang mereka akan mendapat izin untuk keluar dari akademi dalam. Oleh karena itu, Anda semua harus memahami seberapa besar jarak yang ada antara kekuatan saat siswa keluar dan saat mereka pertama kali masuk. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, ada beberapa siswa di lapangan terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas, mereka harus berinteraksi dengan siswa yang telah keluar dari akademi dalam. Mayoritas, bagaimanapun, memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hugan adalah apa yang mereka kejar. Bukankah tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke akademi batin? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau sulitnya metode pelatihan akademi dalam, mereka akan menanggungnya sepanjang jalan.
mampu menonjol dalam Akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang mengira bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha apapun. Akademi dalam adalah inti dari Akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta instruktur, tidak mengetahui lokasi tepatnya. Oleh karena itu, kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu. Hu Gan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam terbang di atas. Sesaat kemudian, bayangan hitam secara bertahap menjadi lebih besar. Mereka secara mengejutkan adalah 10 griffin yang sangat besar. 10 griffin membawa bayangan gelap mereka yang sangat besar saat mereka melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiaoyan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayap dan angin kencang melesat kemana-mana, mengipasi para siswa di bawah hingga beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffins, jangan bilang kalau akademi dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat griffin yang melayang di atas. Hu Gan melambaikan tangannya ke arah griffin di langit. Segera, bayangan gelap mulai menekan ke arah tanah. Akhirnya, 10 griffin mendarat di tempat kosong tidak terlalu jauh setelah angin kencang bertiup lewat. Tatapan semua orang mengamati mereka, hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing griffin, yang mendorong mereka. Baik, waktunya habis. Semua siswa, silakan. 5 orang untuk satu grup. Hu Gan menunjuk ke griffin dan berkata sambil tersenyum setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hu Gan, para siswa di lapangan segera berbalik. Mereka seperti segerombolan binatang buas saat mereka bergegas ke tanah terbuka. Setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing griffin, mendengar suara susu saat mereka melakukannya. Namun, ketika kaki mereka menginjak punggung griffin, bulu yang agak licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa orang yang kakinya tidak stabil langsung tergelincir dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu, menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Haha, anak muda, jangan mencoba menjadi berani. Ada kursi yang ditempatkan di Griffins. Jangan berkhayal dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoshi. Hu Gan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar. Kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Naik ke atas. Petik 2. Xiaoyan dan keempat lainnya terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hu Gan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak. Selain Baisan, yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Xiaoyan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya bersinar dan segera muncul di belakang Griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah pagoda logam. Ketika para siswa, yang telah jatuh dari Griffin sebelumnya, melihat gerakannya yang stabil, mereka tidak dapat menahan wajah mereka yang dipenuhi dengan kekaguman. Setelah mencoba untuk memaksa masuk ke Griffin, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiaoyan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat bersamaan. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di punggung Griffin mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hu Gan dan orang tua lainnya di sampingnya melihat-lihat tanah kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka, mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk. Hu Gan melambaikan tangannya. Dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melayang ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap doki yang indah terentang. Setiap pasang sayap doki dikepakkan,
dan tubuh mereka tergantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu menggumpal dan membentuk sepasang sayap doki dan terbang bebas selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengawal Anda sampai ke sana. Hugan menatap tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffin mengeluarkan peluit tajam. Dengan segera, Griffin tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan naik ke udara, disertai dengan bayangan yang semakin menyusut, mereka bangkit dari tanah. Xiaoyan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di Akademi Dalam luar biasa, Anda akan mendapat cuti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiaoyan dan Sun Er menunduk untuk melihat-lihat. Itu sebenarnya adalah instruktur Ruoling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin yang naik semakin tinggi. Mereka melambai ke arah Xiaoyan saat mereka melihatnya melihat-lihat. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, mereka hampir seukuran semut. Melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini, orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah bentangan pegunungan tak berujung di belakang Akademi. Di depan Griffin terbang Hugan dan 3 orang tua. Mereka membentuk bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Doki yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin bertiup, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi Dalam memang tidak ada di Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di pegunungan tak terbatas di belakang Akademi. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan saat itu menghilang dari pandangannya. Ada rumor bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak melatih Griffin untuk tujuan membebani mereka keluar masuk. Sun Er tersenyum. Cahaya emas samar merembes keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa tentang Akademi Dalam? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Hujia dan 2 lainnya, memimpin untuk memecah atmosfer yang kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu grup. Karena ini masalahnya, adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang Akademi Dalam kepada saya, jadi saya juga tidak yakin. Namun, setiap kali kami melihat siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hujia melirik Xiaoyan. Dia juga tahu niat Xiaoyan. Dia akhirnya membuka mulut untuk menjawab setelah mengingat Hugan berulang kali mengingatkannya untuk tidak merusak hubungan mereka. Saya juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu mengejar dan membunuh orang-orang di wilayah sudut hitam yang telah tersesat ke dalam batas Akademi Jiama. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan Akademi Dalam. Tidakkah kita secara alami tahu saat kita sampai di sana? Bai San berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau membagikan informasi ini dengan Xiaoyan. Dia dengan sungguh-sungguh berharap agar pihak lain sedikit lebih menderita. Xiaoyan memandang Bai San, yang menyilangkan tangan di depan dadanya, dalam-dalam. Namun, dia tidak terus menanyakan hal lain. Penjaga yang dia rasakan terhadap orang ini di dalam hatinya telah menjadi jauh lebih padat. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Bai San. Dia menatap samudera hijau yang subur di bawah pohon-pohon di bawah mereka, yang dengan cepat melintas. Dia menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya.
Akademi dalam, apakah api hati yang jatuh benar-benar ada di tempat ini? Lautan pepohonan yang luas menampung berbagai jenis magical beast di dalamnya. Sesekali, akan ada aura ganas dari magical beast yang melesat keluar dari dalam lautan pepohonan dengan cara yang eksplosif. Namun, ketika magical beast ini masuk dalam radius 100 meter dari grup, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kuat yang dipancarkan dari penghalang yang dibuat oleh Hugan dan tiga tetua sampai mereka mundur dengan hati-hati. Tentu saja, ini tidak terjadi pada setiap orang. Karena magical beast tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di pegunungan tak berujung yang luas, secara alami tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang akademi, ada beberapa magical beast yang kuat yang dengan paksa menyerang dan menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hugan dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, Hugan dan tiga lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat ke langit seperti petir. Segera, Xiaoyan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam, dan magical beast berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis magical beast yang ganas menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun, tidak ada satupun magical beast yang bisa menerobos blokade yaitu Hugan dan tiga lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin. Wajah mereka tercengang saat mereka melihat tubuh magical beast diparut menjadi berkeping-keping. Dari kis mereka, sebagian besar magical beast ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hugan dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan orang menjadi hijau karena iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan kekuatan siswa lain, hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiaoyan tertawa getir saat dia melihat awan lain dari bentuk darah dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau Dowang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, magical beast, yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Karena itu, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti magical beast yang lebih lemah, menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa magical beast peringkat tinggi ini tahu apa ketakutan itu. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan tiga ahli tingkat Do Huang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan tiba di tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sepanjang jalan saat mereka terus terbang. Hugan dan tiga lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam magical beast yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan Do Huang begitu kuat. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan penurunan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya ke depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa, selain jurang tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat tepinya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Turun. Ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat, yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya, diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya,
dan ke-10 Griffin mengepakkan sayap mereka saat mereka perlahan turun menuju ngarai pegunungan di bawah. Griffin membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiaoyan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditunjukkan Hu Gan kepada mereka. Mereka bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffin dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah kosong. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang kalau Akademi Dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hu Jia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hu Gan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hu Gan. Jelas, mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki Akademi Dalam. Hu Gan tersenyum tipis. Segera, dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu, langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi ditembakkan secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu benar-benar menciptakan riak seperti gelombang. Riak ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya, sebuah pintu besar berwarna perak pucat, yang tingginya lebih dari 70-80 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sebenarnya akan menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat terbuka perlahan di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga hutan lebat, seperti biasanya. Tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku. Hu Gan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya, puluhan siswa mengikuti dari dekat sambil memasang ekspresi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan ke depan. Dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, pandangannya sekali lagi dialihkan ke ruang di luar pintu besar itu. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak itu sepertinya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh, adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spasial di depan, aula koleksi buku, dan tiba-tiba mengerti. Taktik elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiaoyan berseru di dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak. Setelah itu, dia juga menghilang. Pintu besar itu perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya, riak energi berwarna perak menyebar, dan pintu besar berwarna perak perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Saat Xiaoyan melangkah melewati pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja, pada saat ini, dua lelaki tua dan beberapa lelaki paruh baya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu, ada lebih dari 20 anak muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka, yang gambarnya mirip dengan menara. Keke, Hu Tua, kamu selalu tepat waktu. Kami selalu yakin jika kami mengizinkan Anda mendampingi siswa baru. Bagaimana kabar mahasiswa baru tahun ini? Pada saat ini, salah satu dari dua lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hu Gan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk, ini pasti sedikit lebih baik dari grup tahun lalu.
Hugan tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa ini adalah giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini. Sepertinya ini akan melelahkan. Petik 2. Tidak ada pilihan. Kedua pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepala. Kalian berlima datanglah. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiao Yan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima orang itu telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah dua lelaki tua itu dan berkata, keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam. Ini Penatua Su, dan orang lain ini adalah Penatua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam di masa mendatang, Anda dapat mencarinya. 5 orang kecil ini adalah peringkat 5 teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. Dua kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada Penatua Su dan Penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya, mereka mengangguk dan berkata, bisa mendapatkan 5 besar pada usia ini. Potensi mereka memang jauh lebih baik daripada gelombang terakhir. Petik 2. Yo, gadis-gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan di Akademi Dalam. Setelah Xiao Yan dan 4 orang lainnya keluar, mata dari beberapa orang muda yang berdiri di belakang para paruh baya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata, tutup mulutmu. Siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan mendapat pengurangan waktu pelatihan menara menjadi 5 hari. Penatua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera menutup mulut. Jelas, pengurangan waktu pelatihan menara menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Penatua Su berbalik. Dia menghadapi Xiao Yan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara, kalian semua baru di sini, jadi saya berharap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihat bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar tetapi mereka hanya berada di peringkat paling bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tatapannya diarahkan ke orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini, mungkin saja bisa menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang menempati peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa kekuatan orang-orang ini berkembang pesat setelah memasuki Akademi Dalam. Baiklah, jangan katakan lagi omong kosong. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk memasuki Akademi Dalam, ini masih belum berakhir, Penatua Su tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melempar lembaran kristal. Segera, lembaran kristal itu tampak menjadi mata yang tumbuh saat mereka mulai menahan diri di depan semua orang. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah angka besar berwarna merah, 5. Apa artinya ini? Xiao Yan agak ragu saat melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria parubaya sedang mengamati lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan tangan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal, cukup sulit untuk menjelaskannya. Anda secara alami akan memahaminya di masa depan.
Namun, hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan memahami pentingnya. Tentu saja, lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan Anda akan memahami poin ini. Menjelang akhir pidatonya, Penatua Su menunjuk ke sekelompok orang muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan dan Sun Er saling pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu, Anda harus berhasil mencapai Akademi Dalam di tepi hutan. Jari Penatua Su berhenti pada sekelompok orang muda dan berkata dengan lemah, kamu harus berhati-hati terhadap mereka ketika kalian semua melewati hutan ini. Menurut aturan Akademi, mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun di antara Anda. Petik 2. Ingat, angka di atas lembaran kristal di tangan Anda adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api. Di lembaran kristal Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah di masa depan. Untuk saat ini, Anda perlu untuk menghindarinya atau mengalahkan mereka. Selama Anda tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di Akademi, Anda akan mendapatkan hadiah terakhir Anda. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya. Petik 2. Jari Elder Su tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perampasan di hutan ini, Akademi Dalam kami menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi berburu energi api tahun ini telah dimulai secara resmi. Murid-murid, mulailah kabur. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.